Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginding Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah dinamika koalisi partai politik di Indonesia. Saudara, koalisi partai politik dalam sistem multipartai baik presidensial ataupun parlementer biasanya terkait dengan orientasi kekuasaan. Sejauh ini, sebagaimana kita ketahui, partai politik di Indonesia masih didominasi oleh pertarungan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Koalisi partai politik selama ini berkaitan dengan mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Partai politik dan koalisi partai politik telah menggeser fokus dari seharusnya mewakili kepentingan rakyat menjadi hanya mementingkan kepentingan elit partai politik. Posisi rakyat dalam partai politik hanya pemberi elektoral dan legitimasi untuk berkuasa. Rakyat tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan yang kepentingannya harus diperjuangkan. Pandangan ilmuwan politik terhadap politik dan partai politik sejak lama sudah muncul, antara lain dari Robert A. Goodin. Beliau mendefinisikan orientasi politik sebagai pola sikap individu terhadap politik dan pemerintah, termasuk keyakinan politiknya, nilai-nilainya, preferensi partai, dan partisipasi politik. Dalam kaitan ini, para ahli dan ilmuwan politik menekankan pentingnya partai politik sebagai wadah untuk mewakili kepentingan rakyat. Seperti Adam Pezewski menjelaskan bahwa proses koalisi partai seringkali didorong oleh kepentingan pragmatis semata. Partai politik hanya untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Bahaya yang timbul jika koalisi partai hanya berorientasi kekuasaan setidaknya ada 5 hal. 1. Ideologi partai terpinggirkan. Di sini partai telah berubah menjadi pragmatis total. Sedikit pun tidak tersisa lagi tentang ideologi dan tujuan-tujuan mulia dari partai politik. Kedua, identitas politik menjadi tidak jelas. Dalam soal ini, partai-partai politik kehilangan identitasnya karena melebur dalam koalisi kekuasaan. Yang ketiga, konstituen kesulitan mengidentifikasi agenda politik yang diperjuangkan oleh partai politik. Konstituen hanya melihat bahwa agenda partai politik semata-mata hanya untuk merebut kekuasaan. 4. Pengambilan keputusan dalam pemerintahan menjadi tidak konsisten dan berubah-ubah.
karena tarik-menarik kepentingan partai koalisi dalam kaitannya dengan perebutan kekuasaan. 5. Terjadinya fragmentasi politik dan polarisasi kepentingan politik yang dapat memicu destabilisasi. Dalam hal ini, kekuasaan yang dibagi-bagi antar koalisi partai politik sering menimbulkan kecemburuan dan iri hati dari partai politik tertentu, sehingga di dalam praktek politiknya sering melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dari koalisi. Saudara, solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah timbulnya soal-soal baru dalam praktek koalisi partai, bahwa setiap partai politik harus memperkuat ideologisnya secara jelas dan identified. Setiap partai politik diperlukan meningkatkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi partai, termasuk keuangan dan program partai secara berkala. Partai politik berkewajiban menjelaskan kepada konstituen tentang tujuan koalisi bila memang harus terjadi. Perlu juga dijelaskan manfaat koalisi partai bagi konstituen, batasan yang disepakati dan yang tidak disepakati dalam koalisi. Partai politik juga harus menjelaskan pertanggungan jawab pada konstituen terkait berlakunya koalisi. Saudara sekalian, demikianlah narasi yang dapat kami sampaikan terkait dinamika koalisi partai. Tentu saja Anda mungkin berpendapat lain, terutama bila kita kaitkan kontekstual kini di Indonesia. Mari saya undang untuk menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saudara sekalian, mari sama-sama kita besarkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan pula lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan konten video berikutnya. Terima kasih.